Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam layar kaca Anda program Konspirasi Komunikasi Inspirasi hanya di KK TV, TV Kampus IAIN Kediri. Pada konspirasi kali ini kita akan membahas mengenai tema mengejar mimpi belajar di luar negeri. Nah, konspirasi merupakan program yang mendatangkan narasumber inspiratif dan juga berprestasi. Bersama saya Risa dan narasumber inspiratif kita tentunya. Oke, nah sebelum kita melanjutkan ke sesi ini Kak, boleh dong Kak perkenalan dulu biar kita lebih akrab. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Atika, biasa dipanggil Atika aja. Dari Kediri juga sih, original. Oke, nah kesibukan sehari-hari apa aja nih Kak? Kesibukannya ngajar, juga jadi translator, interpreter, juga kerja sama beberapa kampus di Indonesia. Wah, sangat Gitu lah. produktif sekali Kak ya. Oke Kak, Kakak kan termasuk salah satu pelajar Indonesia yang memiliki kesempatan belajar di luar negeri nih Kak. Itu merupakan salah satu cita-cita Kakak atau memang waktu itu ada kesempatan lalu Kakak manfaatkan atau bagaimana Kak? Kebetulan pada waktu itu tahun 2015 ya, saya baru lulus SMA itu tahun 2015. Terus saya pergi ke kampung Inggris Pare untuk belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya tuh ya believe me or not 4,00 dari 100, 40 per 100. Jadi benar-benar bad banget kan. Terus akhirnya ya udahlah belajarlah ke kampung Inggris. Terus habis itu di kampung Inggris alhamdulillah akhirnya dapat seperti kayak dipercaya untuk jadi guru gitu, untuk mengajar di beberapa lembaga gitu kan. Padahal saya nggak apply untuk pekerjaan itu, tapi orang tuh datang sendiri gitu loh. Makanya ketika kita belajar tuh kita memang harus fokus sih sama satu mata kuliah atau apa itu pelajaran. Harus dipilih satu terus kita dalamin di situ. Karena ya itu terus akhirnya orang datang pada akhirnya kerja kan. Ada 2 lembaga waktu itu, jadi kerjanya jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Pause itu cuman sholat aja. Sholat saja kan? Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, udah tuh aja pausnya. Dan itu pun cuma setengah jam. Karena kan kalau kita habiskan pausnya itu kan jadi nggak punya makanan, nggak waktunya makan, terus buat apa ya, key time, lihat YouTube gitu kan, nggak ada. Main-main gitu kan nggak ada. Terus akhirnya waktu itu dapatlah info, kebetulan di kursusan saya waktu itu ada info, ada seminar gitu kan, untuk kesempatan ke luar negeri gitu kan. Terus saya ada kebetulan dulu waktu itu ada tiga pilihan negara, Belanda, Jerman sama Inggris. Kemudian saya ya udah coba-coba aja dulu. Tapi saya nggak ngajak teman, memang karena kan saya kan orangnya memang apa-apa sendiri gitu. Independen kayak. Independen. Jadi nggak mau nunggu-nunggu. Ayo nanti kamu mau nggak ya? Emang teman saya tak kasih tahu. Ayo kita nanti daftar. Tapi untuk take action-nya udah itu urusan mereka. Saya fokus sama diri saya sendiri, prepare. Akhirnya untuk ada group discussion, fokus FGD, ada tesnya, banyak tesnya tuh di Surabaya kan. Waktu itu di deketnya Gedung Grahadi, hotelnya saya lupa namanya, kalau nggak salah JW Marriott nggak sih? Nah pokoknya deketnya Gedung Grahadi situ ada JW Marriott. Alhamdulillah dapat email setelah 1 bulan itu, dapat email, dapatlah kesempatan untuk belajar budaya dan pertukaran budaya dan belajar mengenai segala sesuatu kebudayaan barat itu di Jerman. Karena kan ada pilihan kan, saya nyentang semua tuh. Kamaro gitu kalau bahasa Jawanya. Harusnya pilih salah satu tapi saya centang semua. Terus untuk pilihannya juga banyak. Ada pilihan untuk belajar budaya aja, ada pilihan penyetaraan SMA, ada pilihan S1, S2, S3, semuanya saya centang. Tadi Kakak bilang penyetaraan SMA nih. Berarti Kakak melewati jenjang SMA atau bagaimana Kak? Nah, terus dapat email, terus emailnya itu mengatakan bahwa saya tuh cocoknya untuk belajar budaya di sana selama 1 tahun. Terus ya namanya aja kayak kita ngambil lotre gitu loh. Beasiswanya tuh gitu, namanya Mind Blessing Scholarship sih. Namanya Mind Blessing. Jadi kayak blessing yang dikasihkan ke pemikiran. Mind kan pemikiran kan.
kayak gitu. Terus abis itu ya udah akhirnya dapet, terus kakak saya senang, keluarga saya senang, akhirnya ada preparation dispatcher preparation itu di Surabaya, tepatnya di Rungkut waktu itu selama 3 bulan, terus berangkat deh. 3 bulan itu juga untuk prepare untuk bahasa, cari visa. Jangan dipikir cari visa itu gampang guys, cari visa itu susah banget kalau visanya untuk pelajar ya, maksudnya untuk belajar. Kalau visa untuk keluar aja, maksudnya untuk visiting country aja ya dapat, tapi kalau untuk belajar itu susah. Oke, berarti memang mencari visa untuk pelajar itu susah. Susah. Alasannya kenapa Kak? Karena emang masih di bawah umur atau bagaimana? Karena mereka rasis. Oke, singkat padat dan jelas. Mereka rasis. Kalau orang-orang bilang, oh orang Eropa tuh open mind, semua bisa diambil. No, mereka tuh sebenarnya rasis guys. Jadi mereka tuh kayak gimana ya? Sama kita yang berhijab, saya yang berhijab itu lebih dipersulit gitu. Itu bolak-balik Surabaya Jakarta untuk ke kedubesnya itu di sekitar Bundaran HI, kedubesnya Jerman itu sampai 3 kali. Jadi saya pertama itu sendirian ya, semua saya jangan dipikir sama orang ya, saya sendirian. Jadi ke bandara itu naik Gojek, terus ke bandara take off-nya itu jam 6 pagi, sampai sana jam 7, terus ya udah nyari semuanya sendiri sampai ke Bundaran HI ke kedubes itu. Terus setelah itu ya udah pulang langsung. Jadi 1 hari cukup waktu itu. Nah itu satu interview yang pertama kan pakai bahasa Jerman ya. Interview pertama nggak lulus, di email disuruh interview lagi gitu, karena kurang spesifik gitu kenapa yang ke Jerman. Padahal kan kita juga udah di backup ya, uang udah ada lah istilahnya kayak gitu, udah ada untuk deposit, biaya untuk beli visanya tuh juga udah ada. Kalau belajar kalau dulu waktu zaman saya tuh belajar di Jerman tuh harus punya deposit di bank Jerman itu sekitar 200 juta. Tuh 200 juta. Itu udah dipersiapkan sama itu agen saya. Berarti 200 juta itu sudah dipersiapkan oleh agen Kak Atika ya. Oke, nah terus gimana Kak? Untuk dapat visa. Karena visanya bukan visa buat visit, tapi visa buat study. 200 juta itu untuk pembuatan visa dan lain-lain atau hanya untuk pembuatan visa? Untuk modelnya orang Jerman kan kita nggak mau mereka kan nggak mau kita nanti kesana kelontang-lantung gitu. Jadi itu namanya sistemnya deposit. Jadi ini tuh nanti buat untuk membiayai yang punya visa di sana. Untuk membiayai gitu. Berarti 200 juta. Oke, pemirsa KK TV, itu tadi sedikit perbincangan yang seru ya Kak. Tapi kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya, jadi tetap di Konspirasi Komunikasi Inspirasi.